Pemerintah memutuskan untuk melakukan pelonggaran protokol kesehatan karena penurunan angka kasus COVID-19 yang semakin signifikan. Salah satunya adalah dengan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran dengan syarat pemudik sudah divaksin booster. Presiden Joko Widodo memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik lebaran tahun ini. Keputusan ini dengan pertimbangan hingga 22 Maret 2022 kondisi pandemi COVID-19 terus membaik, sehingga pemerintah mengambil beberapa langkah pelonggaran. Namun warga diimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dan wajib sudah divaksin 2 kali dan 1 kali booster untuk yang akan mudik. Yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Menanggapi kebijakan boleh mudik asal booster, ahli epidemiologi Griffith University Australia, Diki Budiman, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat vaksinasi di masyarakat. Namun, optimisme boleh mudik tersebut perlu diimbangi dengan edukasi kepada publik bahwa situasi belum sepenuhnya pulih. Sebagai syarat mudik, ya tentu harus dengan upaya bahwa ini sudah diberikan pada publik, upaya percepatan akselerasi booster, terutama pada yang akan diwajibkan. Jadi kalau diwajibkan untuk semua ya jelas nggak akan tercapai ya, karena kita masih di bawah 10%. Jadi harus ada opsi lainnya adalah misalnya rapid test antigen untuk yang belum sempat booster padahal sudah waktunya. Diki menambahkan persyaratan vaksinasi booster belum bisa dijadikan syarat mutlak boleh mudik, mengingat saat ini sejumlah masyarakat yang sudah di-booster masih rendah. Penyertaan opsi tes antigen dirasa lebih adil, terutama untuk warga yang belum divaksinasi booster karena alasan tertentu. Tim TV One mengabarkan. Pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk mudik di Lebaran tahun ini dengan syarat wajib telah menerima vaksin booster. Lantas bagaimana tanggapan warga mengenai syarat ini? Berikut laporan reporter Debbie Tobin dan juru kamera Dwi Kustantio. Tahun ini tuh sudah diperbolehkan untuk mudik oleh pemerintah, tapi ada syaratnya. Syaratnya ini harus booster. Nah, gimana nih Mbak dengan persyaratan ini, Mbak setuju atau enggak? Setuju banget Mbak, itu bisa lebih memudahkan kita ketemu sama orang tua, saudara-saudara kita. Tapi Mbaknya sendiri udah booster belum nih? Masih 2 kali. Nah, ini gimana nih nanti kalau persyaratan ini sudah diterapkan, nanti gimana nih Mbak? Ya mau aja booster, nggak apa-apa. Jadi saya tidak setuju kalau di booster lagi gitu kan. Kenapa Pak? Sudah cukup vaksinnya 2 kali, udah selesai lah gitu ya. Jadi Bapak ini sudah vaksin kedua ya Pak? Sudah vaksin 2 kali. Itu pun repot juga. Repot. Nah, tapi Pak kalau misalkan Bapak belum booster, nanti persyaratannya harus tetap menunjukkan hasil negatif PCR maupun antigen nih Pak, gimana dong? Ya menambah repot lagi masyarakat. Jadi harapannya seperti apa Pak? Jadi sudah 2 kali vaksin, diperbolehkan aja lah begitu. Harapan saya begitu. Ya setuju aja kan untuk kesehatan juga kan Pak. Kalau Pak Widodo? Saya sangat setuju. Tapi kalau Bapak Ibu ini sudah booster belum? Terus belum, soalnya di lingkungan belum atau apa baru ada, cuma terus kita langsung keluar kan. Jadi kan belum sempat. Kalau Pak Widodo? Sama, belum. Karena baru ada pendaftaran baru. Lalu efektifkah vaksin booster untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 saat mudik lebaran nanti? Kami ajak Anda berbincang dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi. Assalamualaikum Ibu Siti Nadia. Waalaikumsalam Mbak, salam sehat. Ya, salam sehat. Ibu Siti Nadia, artinya kalau menjadi syarat mudik adalah booster, ini bagaimana capaian vaksinasi saat ini untuk vaksin yang kedua, dosis kedua? Ya, kalau kita lihat ya jumlah penerima vaksin sampai saat ini untuk dosis 1 sudah 195 juta, yang dosis kedua itu 157 juta, dan dosis
ketiga atau booster itu sudah 18,9 juta. Jadi kalau saat ini target 70% dari sasaran itu sudah tercapai, tapi kita ingin meningkatkan lagi target sasaran ini adalah bagaimana mencapai 70% dari masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi. Jadi artinya dengan angka 156 juta itu berarti baru sekitar 57% yang mendapatkan vaksinasi. Iya, Ibu Siti Nadia, kalau dari pengguna moda transportasi pesawat, kereta, ini mungkin bisa dicek secara berkala dan tepat. Tapi bagaimana dengan para pengendara dengan mobil pribadi? Iya, yang perlu juga kami sampaikan mengapa dari sebelum ya, sebenarnya dari jauh hari pemerintah sudah menyampaikan bahwa pertama adalah suatu berita baik kita bisa melakukan mudik. Yang kedua adalah tentunya selain kita bisa melakukan mudik, kita juga bisa melakukan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Nah, yang menjadi penting untuk kita pahami bahwa ini adalah tentunya pelonggaran-pelonggaran aktivitas yang harus tetap dijaga karena situasi pandemi ini belum selesai dan kita dalam upaya-upaya untuk menekan terus laju penularan. Jangan sampai aktivitas mudik itu bisa menimbulkan potensi peningkatan kasus yang kemudian tidak terkendali. Nah, tentunya kalau kita melihat bagaimana upaya kita selain tentunya pada waktu mudik kita melakukan pengecekan ya terkait status vaksinasi. Artinya kalau kemudian yang sudah di booster itu tidak perlu menyertakan hasil pemeriksaan laboratorium, tetapi kalau yang baru mendapatkan vaksinasi secara lengkap atau 2 kali itu harus disertakan pemeriksaan rapid antigen. Sementara kalau yang baru dapat 1 kali dosis itu harus menyertakan pemeriksaan PCR. Nah, tentunya ini kalau yang melakukan mudik dengan kendaraan pribadi, proses pengeceknya akan dilakukan secara random ya, secara acak di pos-pos tentunya yang menjadi pos-pos pengecekan pada saat mudik ya, artinya kita tahu ada pos ketupat seperti itu yang akan dilakukan seperti yang kita lakukan tahun lalu, secara acak kita melakukan random baik bagi pelaku perjalanan yang menggunakan kendaraan pribadi ataupun juga menggunakan kendaraan charteran ya, supaya kita tahu bahwa melalui aplikasi Peduli Lindungi kita bisa melihat status vaksinasi daripada yang bersangkutan. Iya, Ibu Siti Nadia, menurut data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik tahun 2022 ini diprediksi bisa 5 kali lipat Bu dibandingkan tahun lalu. Artinya efektifkah dengan syarat booster ini sehingga tidak masif penularan lonjakan lagi? Ya, justru untuk mengantisipasi kondisi tersebut ya, karena kita kan sudah hampir 2 tahun ya tidak melakukan tradisi mudik ini, dan kita selalu tahu tradisi mudik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu pasti terjadi mobilitas yang cukup tinggi, pergerakan tentunya orang dari berbagai daerah menuju juga berbagai daerah ya, sehingga tentunya pergerakan yang tinggi dan mobilitas yang tinggi ini selalu merupakan faktor resiko untuk terjadinya peningkatan kasus. Nah, yang menjadi penting bahwa peningkatan atau lonjakan tadi itu masih bisa kita kendalikan. Jangan kemudian menjadi suatu masalah, bahkan menjadi beban daripada fasilitas pelayanan kesehatan sedepannya. Sehingga masyarakat masih bisa tertangani dengan baik dengan fasilitas pelayanan kesehatan kalaupun terjadi peningkatan kasus. Jadi artinya proteksi pemberian vaksinasi ini bukan hanya untuk melindungi diri kita selama melakukan perjalanan, selama nanti kita berinteraksi dengan banyak orang, ketemu keluarga lain ya, yang tentunya mereka juga datang dari perjalanan yang cukup jauh ya, yang artinya juga ada kontak dengan orang lain. Nah, tentunya untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan terutama menjaga saudara kita yang di kampung, karena biasanya kalau namanya mudik itu adalah kita menemui kerabat yang lebih berusia lebih tua ya, artinya yang dituakan, sehingga kita tetap bisa menjaga mereka-mereka ini, karena kita tahu keluarga yang berlanjut usia itu resiko keparahan dan kematiannya jauh lebih tinggi. Ibu Siti Nadia, percepatan untuk vaksin booster ini bagaimana, dan bagaimana juga kalau misal ada yang menolak untuk di booster dengan catatan alasan tertentu?
Iya, jadi pertama tentunya mengapa kita umumkan jauh sebelum memasuki masa mudik ataupun justru sebelum masa bulan Ramadan ya. Kita berharap bahwa masyarakat sudah mempersiapkan dengan baik kalau memang akan merencanakan mudik supaya tadi kita tetap bisa mengendalikan penularan ya sehingga tidak terjadi lonjakan kasus yang tidak terkendali. Nah, yang kedua adalah tentunya saat ini sentra-sentra vaksinasi terus kita lakukan ya dengan bekerja sama dengan berbagai pihak ya termasuk TNI Polri, swasta dan juga organisasi masyarakat dengan harapan termasuk nanti pelaksanaan vaksinasi dengan bekerja sama dengan pengurus masjid ya yang bisa dilakukan mungkin karena kita masyarakat muslim itu berpuasa sehingga mungkin ada yang lebih nyaman untuk mendapatkan vaksinasi setelah berbuka puasa. Baik, terima kasih juru bicara vaksinasi COVID-19 Ibu Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Selamat sore.